Pernah nggak sih kalian ada di sebuah komunitas atau tim yang rasanya dirusak sama satu orang yang ambisinya gede banget? Nah, dalam sepucuk surat kuno yang panjangnya nggak sampai satu halaman, kita nemuin peringatan tajam tentang seorang pemimpin bernama Diotrephes. Ini sebuah kisah yang pelajarannya, wah, relevan banget buat kita hari ini. Yuk, kita bedah ceritanya. Oke, jadi alur penelusuran kita begini. Kita mulai dari misinya dulu, terus kita lihat ada dua tanggapan yang kontras banget. Baru deh kita fokus ke peringatan soal Diotrephes ini. Setelah itu, kita tarik pelajaran pentingnya, dan kita lihat seperti apa sih integritas yang sejati itu. Oke, pertama-tama, kita harus ngerti dulu nih konteksnya. Sebuah misi penting yang jadi pemicu semua drama ini. Coba bayangin orang-orang ini deh. Mereka itu bukan cuma pembicara biasa loh. Mereka rela ninggalin segalanya, rumah, pekerjaan, keluarga, buat keliling dari kota ke kota, dan mereka sepenuhnya bergantung pada kebaikan orang lain demi nyebarin pesan yang mereka yakini. Nah, prinsip kerja mereka ini ketat banget. Tujuannya buat menjaga integritas. Pertama, motivasi mereka murni, karena namanya, bukan buat cari untung pribadi. Kedua, dan ini kuncinya, mereka nolak bantuan apapun dari orang di luar komunitas mereka. Kenapa coba? Supaya nggak ada yang bisa nuduh mereka nyebarin pesan cuma demi uang. Nah, ini kan bikin posisi mereka jadi rentan banget ya. Mereka jadi benar-benar bergantung 100% sama dukungan sesama orang percaya. Dan kedatangan para utusan ini di sebuah jemaat lokal ternyata langsung memecah mereka. Muncul dua respons yang, wah, benar-benar bertolak belakang dari dua orang pemimpin. Di satu sisi ada Gaius, yang ngebukain pintu dan ngedukung penuh para utusan ini. Tapi di sisi lain ada Diotrephes, yang justru nutup pintu rapat-rapat dan menentang mereka. Ini udah kayak pertarungan antara keramahan dan permusuhan, antara dukungan dan sabotase. Penulis surat ini memuji Gaius banget atas tindakannya yang setia. Coba perhatikan ya, Gaius dipuji karena mendukung orang-orang yang bahkan dia nggak kenal, para orang asing. Ini nunjukin kalau dukungannya itu murni buat misi itu sendiri, bukan karena hubungan pribadi. Sekarang, kita sampai ke inti dari peringatan di surat ini. Karakter bernama Diotrephes dan ambisinya yang, jujur aja, beracun. Kalimat ini nih kuncinya. Akar dari semua masalah adalah keinginan Diotrephes untuk menjadi yang terkemuka. Fokusnya bukan ke misi, bukan kebenaran, tapi ke dirinya sendiri. Ambisi pribadi inilah yang jadi racun utamanya. Dan ambisi ini nggak cuma dipendem doang loh. Ini bermanifestasi jadi 4 tindakan yang rusak banget. Pertama, dia menolak otoritas yang sah. Kedua, dia menyebar fitnah dan kata-kata kasar. Ketiga, dia secara aktif menghalangi pekerjaan baik dengan menolak para misionaris. Dan terakhir, yang paling parah, dia memecah belah komunitas dengan mengucilkan siapapun yang nggak setuju sama dia. Jadi, ini bukan sekedar masalah kepribadian yang susah ya. Tindakan Diotrephes ini adalah serangan langsung terhadap misi yang kita bahas di awal tadi. Dia nggak cuma menyulitkan orang, tapi dia secara aktif menyabotase kemajuan Injil cuma demi egonya sendiri. Kisah kuno ini kok kayaknya familiar banget ya? Nah, mari kita tarik pelajaran abadi dari sini, karena ini penting banget buat komunitas manapun di zaman sekarang. Ini memaksa kita buat bertanya, apa aja sih tanda-tanda peringatan dari seorang Diotrephes modern yang perlu kita waspadai di lingkungan kita? Dari Diotrephes, kita dapat semacam daftar periksa perilaku beracun. Waspadai ambisi pribadi yang nggak terkendali, hindari gosip dan fitnah. Jangan pernah menghalangi pekerjaan baik hanya karena bukan kita yang memulainya. Dan yang terakhir, tolak tegas setiap perilaku yang memecah belah. Ini pelajaran krusial buat kesehatan gereja manapun. Visual ini ngerangkum semuanya. Di satu sisi, ada jalannya Diotrephes, gelap, didorong ambisi, dan ujungnya cuma kehancuran. Di sisi lain, ada jalan yang diwakili Gaius, terang, berbuah, dan membangun komunitas. Pilihan di antara keduanya itu abadi. Tapi surat ini nggak cuma berhenti di peringatan aja. Sebagai penutup, surat ini ngasih kita sebuah contoh positif yang bisa banget kita teladani. Wah, ini pengakuan yang luar biasa loh. Reputasi Demetrius itu begitu baik sampai-sampai dibilang kebenaran sendiri yang jadi saksinya. Artinya, karakternya itu selaras sempurna dengan pesannya, kebalikan total dari Diotrephes. Ingat kan, Diotrephes itu sibuk membangun reputasinya sendiri. Nah, sebaliknya, reputasi Demetrius itu dikonfirmasi dari 3 sumber. Komunitasnya memuji dia, hidupnya selaras dengan kebenaran, dan para pemimpin yang sah pun menjaminnya. Nah, itu baru namanya integritas sejati.
Jadi, kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menusuk banget. Dalam setiap interaksi di komunitas kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita akan menjadi Gaius yang mendukung, Demetrius yang berintegritas, atau malah Mitrofes yang merusak? Teladan siapa yang akan kita ikuti?